kalau Renta ada praktek anatomi, nanti pasti kalau lihat bentuk otak manusia ya seperti ini, Dek. Kalau di Sobota itu kan gambar ya. Kalau Iya. di saya lupa ada satu buku lagi, dia itu anatominya tuh ya gambarnya nyata kayak gini, Dek. Tapi aku Hmm, lupa nama bukunya apa. Nanti kalau ingat ya bukan tak kasih tahu ya. bukan dari Sherwood, Dok. Bukan, kalau Sherwood itu dia tentang fisiologi. Kalau anatomi itu ada dua. Satu itu Sobota, satunya lagi tuh ada, tapi bentuknya tuh ya kayak manusia asli gini deh di gambar Oh, bukunya itu. Kalau di Sobota itu kan kita lihatnya masih eh, iya. kayak ya wis bukan imitasi sih ya ya gambar lah pokoknya gitu ya. Itu kalau di buku itu tuh ya asli kayak gini deh. Jadi pembuluh darah pun vena sama arterinya pun nggak kayak yang di Sobota. Sobota kan vena biru, arteri merah ya. Kalau di buku Iya. itu nggak ya wis kayak pembuluh darah kita asli gitu. Oke, Hmm, kita lanjut ya. iya. Nah, ini tadi kan otak, kita sudah bahas otak ya. Terus ini ada namanya spinal cord atau korda spinalis. Nah, korda spinalis itu kan tadi bagian dari otak, apa namanya, sistem saraf pusat kan, Dek ya. Jadi kan Iya. dibagi dua, korda spinalis sama ini. Korda spinalis ini sama tadi yang yang otak itu tadi ya. Bentar ya. Yang tadi sudah ke record, Dek. Tapi kepotong. Oh iya. Iya ya. Wah, bentar ya. Nanti tak uploadin dua gitu aja ya sama yang tadi ya. Oke, Iya, jadi nggak apa-apa, Dok. spinalis itu ini deh. Nah, spinal cord. Kalau di gambar yang digabung sama otak, spinal cord ini. Nah, spinal kan dari kata spinalis, Oh, cord kan gabungnya. batang ya. Dia bentuknya seperti batang memang. Batang, Iya. tapi bukan batang otak ya, ya korda spinalis namanya. Jadi korda spinalis itu kan dia bentuknya silinder ya, silinder yang panjang. Kemudian dia ini tersusun dari jaringan saraf. Nah, ini jaringan ini, jaring-jaring ini ya, spinal nerve ini banyak ya. Nah, korda Iya. spinalis ini, Dek, di teorinya di sini bilangnya kan dia memiliki panjang 42 sampai 45 cm ya. Diameternya kurang lebih 1,5 cm. Nah, korda spinalis yang kayak di sini itu kan otak itu kan terbungkus di dalam tengkorak ya. Ada tulang Iya. tengkoraknya kan ya. Nah, nanti di tulang tengkorak itu ada namanya foramen magnum atau foramen yang besar. Nah, ini foramen magnum di sini. School ini kan nama lainnya dari tengkorak tengkorak kepala. Nah, itu Iya. ada lubangnya, Dek. Jadi tengkorak kita itu kan ditempatin otak. Nah, tempatnya korda spinalis ini, jadi jalan lewatnya korda spinalis itu dia melalui foramen magnum ini. Foramen magnum lalu dia masuk ke dalam kanal vertebral. Vertebral itu tulang punggung belakang kita. Nah, ini vertebral namanya. Nah, ini nanti dia jadi nanti Oh, foramen magnum itu letaknya di sekitar di sini, Dek. Di sinilah gampangnya. Nah, itu ada kayak apa pintu atau foramen itu kan lubang ya. Magnum itu kan besar. Jadi ya ada lubang besar itu untuk tempatnya korda spinalis itu nanti dia menyambung dengan ini vertebral yang lain ini. Makanya nanti di sini kan itu kan nanti ada banyak sekali saraf ya. Kalau Kensa iya. lihat di buku Sobota itu kan saraf tulang belakang itu kan sangat banyak ya. Nah, itu nanti di situ salah satunya adalah komponen dari korda spinalis itu tadi. Gitu. Nah, wing shape itu yang ini deh maksudnya kayak kayak ini kan kayak sayap kan. Wing shape ya. Oh iya. Nah, kayak sayap kan, Dek. Nah, Iya. Itu namanya vertebral tulang canal. vertebral benar. Ini Oh. intervertebral berapa? Lihat dulu kalau lokasinya di atas ini berarti kan dia ikut servikal ya. Servikal kan ada sekitar 8 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti nyampe sini dia ada torakal. Nanti dibahas di bawah ya. Kita Oh. lanjut dulu ya. Sampai sini aman? Pokoknya ini Aman. nanti dia nyambung sama ini. Nah, gitu. Intervertebral disc berarti dia adalah ruang antara tulang-tulang vertebrae kita. Nah, makanya kalau ada penyakit namanya HNP atau hernia pulposus nucleus pulposus itu jadi nanti diskus intervertebralnya itu dia akan ini melebihi dari ruang antar vertebral. Jadi dia istilahnya apa ya?
bahasa Indonesianya apa ya? Kayak keluar gitu deh dari batasnya. Harusnya kan dia mengikuti vertebre ya. Tapi kalau pada kasus HNP, karena kan tulang belakangnya terlalu ditekan, misalnya buat angkat-angkat terlalu membungkuk, nah itu nanti diskusnya ini dia bisa rusak. Bisa rusak, dia bisa keluar melebihi batas dari tulang vertebralnya gitu. Nanti biasanya kasusnya tentang HNP deh, atau LBP, low back pain, Oh iya, nyeri punggung belakang. itu Harusnya yang ada rusak nih. interverbalnya ya, Dok? Iya, jadi diskus intervertebralnya ini dia kegencet. Nah, ini kan ada tulang. Nanti kan di sini kan harusnya ada tulang lagi kan? Iya. Gitu ya. Inter itu kan antar namanya, antar vertebral. Berarti dia ter dia terdapat di antara tulang vertebral. Jadi semua antara misal C1 dan C2 itu ada diskusinya juga, Dek. Gitu. Hmm. C1, C2, C2 ke C3 itu ada bantalannya juga namanya diskus intervertebralis. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau ganglion tadi kan sempat kita bahas tentang ganglion ya. Ini ganglion ini kayak gini. Ganglion. Jadi kayak badan sarafnya gitu loh, Dek. Saraf itu kan Oh, dia ada yang bulat terus kayak akarnya gitu ya. Kalau kalau lihat ya, sel saraf itu, ya kan? ya, Dia kan ada bulat kayak gini kan, Dek. Ya nggak bulat sih, pokoknya ada badan sarafnya, terus ini ada yang kayak serabut-serabutnya gitu kan. Nanti di sini dia iya. punya akson ya, yang diselubungin sama mielin, terus di sini nanti ada akson terminalnya, gitu ya. Intinya ini Oh, ya. Oke, nah ini di dalam sini, dalam ganglion ini. Kita lanjut ya. Nah, ini barusan kita bahas salah satu apa bagian dari sistem saraf perifer itu kan dia ada cranial nerve. Nah, ini ada olfactorius, ada opticus. Nah, ini gambarnya di sini ya. Olfactorius itu di paling atas ini. Olfactorius itu dia karena dia fungsinya untuk penglihatan ya, Dik. iya. Mohon maaf, olfaktorius ke penglihatan. Maksud saya penciuman, olfaktori, sensori. Nah, optik itu baru penglihatan nanti, Dek. Makanya kita kalau di mata itu kan ada istilah optik mata ya kan. Nah, Iya. kata ini optik nerve. Nah, okulomotor. Kalau ada motor-motornya itu biasanya berarti dia ada motorik. Okulomotor ya, troklear. Ini nanti di pergerakan mata, Dek. Nanti kita bahas di bawah ada insya Allah nanti ya. Jadi ini Iya. harus hafal paten. Jadi kalau kan sama hafalin ini, minimal hafal dulu 12 nervus kranialnya itu. Itu Masalah bagian atas otak ya, Dok? apa? Ini tuh bagian atasnya otak atau bagaimana? Ini Yang 12 bagian dari ini. otak. Jadi otak kita, ini kan otak ya. Iya. Ini kan otak itu ada disusun dari beberapa saraf ini juga, Dek. Nah, pusatnya adalah di sini, di tadi, di batang otak. Di batang otak itu jadi tempat dia ini apa namanya munculnya beberapa saraf ini. Ini kan kalau di animasinya ya. Jadi kalau aslinya itu ya otak itu ini kan otak dari bawah, Dek. Iya. Atasnya kan dia bentuknya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini kalau dibalik bentuknya kayak Dibalik. Oh, iya, 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 iya. Saya gini. baru. Jadi ini otak yang sudah dibalik. Kalau dari atas itu dia tampak seperti ini. Nah, kalau tampak dari Iya. bawah atau dari dorsal, itu dia tampak seperti ini. Nah, kenapa dinamakan 12 nervus kranial? Karena dia pusatnya itu di kranial atau di kepala. Iya. Nah, nah, walaupun Dan- nanti fungsinya itu nggak cuma di bagian kepala aja. Contoh kan nanti kan ada kayak dia itu contohnya kayak vagus ini. Vagus ini kan nanti dia berperannya ke saluran pencernaan. Itu tapi memang hampir semua saraf-saraf kranial ini mensarafi bagian yang ada di kepala. Jadi kayak di Iya. mata, di hidung, di bibir, di telinga, lidah. Nah, itu adalah 12 saraf ini. Tapi ada juga yang dia berperan di yang lain. Contohnya kayak vagus ini, dia nanti fungsinya di pencernaan. Gitu, di organ pencernaan, usus dan lain-lain. Gitu. Makanya tadi kan dia tidak di bawah sadar kan. Jadi nggak bisa kita kontrol gitu ya. Iya. Kecuali kalau yang motor ya, Dek ya. Kalau motor ini kan masih bisa dikontrol. Karena apa? Karena saraf ini mensarafi otot. Nah, otot otot mana? Otot yang ada di sekitar bola mata. Makanya nanti itu
beberapa saraf kayak troklear, okulomotor ini berperan dalam pergerakan mata. Jadi mata kita bisa ngelirik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu adalah dari saraf-saraf ini, okulomotor, troklear, sama nanti ada abdusen. Kalau trigeminal ini nanti letaknya di sini ya nanti gitu. Nanti kita bahas di bawah ya fungsinya apa aja. Ini dasarnya aja kayaknya, Dek. Oke, Oh, nanti habis dari sini langsung nulis 12 ini ya. Di iya. kertas Hmm. LPS, tempel yang besar. Jadi kan saya nulisnya pakai spidol, jangan pakai pulpen. Kalau pulpen kan nggak kelihatan. Pakai spidol board marker itu loh, yang besar. Ya, Jadi biar kelihatan dari jauh, minimal dari jarak 2 meter lah kelihatan gitu ya. ini 12 bagian itu dok yang Iya, ditulis. 12 nervus kranial. Nanti lama-lama hafal kok Ya, kalau terus sering dibaca. diterangin. Olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlear gitu. Nah, kalau dinyanyiin ya sama aja kan dia susah ya. Jadi kuncinya ya Iya, dihafal gitu ya. Oke, lanjut ya. ya, Nah, ini ada yang 31 nervus nervus yang ada di ini vertebral tadi ya, spinal nerve. Nah, ini tadi. Jadi vertebral kita yang ini, tulang-tulang ini. Nah, itu dia nanti dia ada percabangan saraf ini, Dek. Nah, percabangan saraf ini itu ada 31. 31 dihitung dari mana aja? Servikal ada 8. Jadi ada C1 sampai C8. Ini ya, kalau di itu ya, C1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Ini juga hafalan mati sih, Dek. Gampang aja kan ini dari angka ya. Jadi C8, berarti kan C-nya ada 8. Paling atas pasti C1, mau ke torak atau mau ke daerah dada pasti dia C yang paling akhir atau C8. Nah, habis C8 stop ganti T1. Thoracal nerve. Kenapa kok thoracal nerve? Karena dia di dinding torak ya. Ada 12 thoracal nerve T1 sampai T12 ya. Kemudian ada lanjutannya yaitu lumbar. Nah, lumbar ini di lumbal ada L1 sampai L5 ya. Nah, kasus-kasus HMP yang tadi sempat kita bahas, nyeri tulang iya. belakang itu seringnya terjadi di lumbal. Oh, Nanti lumbal biasanya pertanyaannya itu kasus ini eh, seringnya terjadi di jadi lokasi mana? Jawabnya di lumbal deh. lumbal. Itu, lumbal. Sakrum. Nah, sakrum ini yang paling bawah atau kalau sakrum. Nah, sakrum ini. Jadi setelah lumbal ada sakrum ini yang kayak segitiga ini yang saya bisa lihat ya. Iya bisa. Nah, ini S1, S2, 3, 4, 5 gitu. Nanti yang paling terakhir ada koksikis atau tulang ekor. Tapi kan kita kan tulang Oh, tulang ekornya nggak bisa jadi ekor ya. Kalau di hewan kan dia jadi ekor kan. Ya, iya, kita kan nggak jadi ekor ya. Di tulang iya, ekor ya. Tapi kita ada ada apa namanya? Ada tulang ekor satu aja gitu ya. iya, Oke, kita lanjut. Ini tadi perbedaan dari plexus sama ganglia ya, Dik ya. Jadi iya. ini definisinya ya. Ini memang PowerPoint-nya bahasa Inggris semua ya, Dek ya. Iya dok. Jadi Jangan kita jangan. kayak selalu full bahasa Inggris. Makanya saya kadang kan nggak nggak semua anak paham bahasa Inggris kan dok. Jadi saya agak kadang bingung gitu. Mm-mm. Iya, bentar ya. Tak carikan dulu di bukunya. Aku juga takut salah nerjemahinnya. Ini tentang saraf plexus sama ganglia ya. Iya. Oh, ini lebih ke kayak definisinya gitu ya. Network branching berarti dia itu jadi kayak ini deh, pergabungan antara branch itu kan ini serabut. Nah, serabut yang ada di spinal. Tadi kan kita sempat bahas spinal nerve ya, yang di Iya. sini spinal nerve, ya kan? Nah, itu nanti dia bercabang-cabang membentuk suatu anyaman, deh. Itu namanya plexus. Tadi sempat dibahas kan ya plexus. Nah, anyamannya mana ini loh anyaman. Nah, ini kan ada anyaman-anyaman. Dia kan dari sini sini sini. Oh, Ini kan terbentuk anyaman kecil-kecil kan, Dek? Itu iya kayak kayak arteri gitu ya dok. iya, tapi bukan, tapi saraf. Oh, Ya, tapi dia saraf. Makanya tadi kan plexus saya kan bilang kalau plexus itu ada juga di pembuluh darah. Contohnya di hidung kita ada namanya plexus Kieselbach. Itu kalau misalkan orang
kebentur hidungnya, terus ada mimisan. Nah, itu pleksusnya pecah, Dek. Kalau kasus epistaksis atau mimisan ya. Tapi kalau saraf beda lagi. Saraf kan pleksusnya pleksus saraf, anyamannya anyaman saraf, bukan Iya, pembuluh darah ya. Gitu. Nah, iya, kayak gini. iya, Langsung ke gambarnya aja ya biar nggak susah ya. Jadi iya, intinya yang iya. dinamakan pleksus ini ya ini, Dek, jaring-jaring ini. Hmm, Nah, semua yang bentuknya kayak gini itu pasti namanya plexus. Gitu ya. iya. Plexus nerve. Nah, atau saraf plexus. Tapi ujianmu pakai bahasa Indonesia kan, Dek? Kalau ujian ya pakai bahasa Indonesia. Iya kan? Iya, PowerPoint-nya aja dibikin bahasa Inggris ya. iya, Iya. Nah, terus yang bulat-bulat ini, Dek, yang kayak yang sempat kita bahas tadi, tuh yang bulat-bulat ini. Ini, bulat-bulat ini atau kalau jelasnya tadi yang di atas. Ini. Nah, ini ganglion. Nah, ya, sini kan oh jelas yang ya, karena dia ya, diperbesar. Nah, ganglion. Ya, itulah ya. Ini ada tulisannya tadi ganglion ya. Mana tadi? Ya, ini simpatik ganglion ya. ya, Ganglion. Nah, pokoknya yang bulat-bulat ini ganglion. Nah, serabut-serabutnya. Ini namanya plexus. Gitu, kayak di sinilah. Plexus. Anyaman gampangannya. Makanya dia bentuknya kayak anyaman ya. iya, Oke, gitu. Dia bentuknya. Nah, dia komposisinya itu ada sensoris, sensoris, motorik. Jadi plexus itu dia bisa motorik sama bisa sensorik, deh. Gitu. Kalau sensorik kan berarti nanti mungkin dia nempelnya di serabut-serabut sensorik, gitu ya. Kalau motorik berarti dia nanti berperan dalam pergerakan di otot rangka, gitu ya. hmm, Itu gambarnya seperti itu. Nanti kita bahas ini ya. Ini oh ada contoh-contohnya di cervical, brachial. Brachial itu di tangan ya. Lumbar itu yang tadi yang L itu. Ini iya. lumbar ya. Kemudian ada Benar. sacral plexus. Nah, ini. Nah, ini. Nah, sacral plexus ya, anyaman, anyaman. Nah, Oh, iya. gitu ya. Nah, Pokoknya bentuknya kayak anyaman itu dia plexus ya. iya. Oh, ada gambarnya ternyata di sini. Nah, kayak ini brachial plexus. Ini nanti kan dia nyampe ke sini, Dek. Brachial. Nah, ini nanti ada terusannya. Gitu ya. Pokoknya yang Iya, bentuknya kayak jaring-jaring itu plexus gitu ya. Lexus. Dia juga melanjutkan pergerakan juga. Nah, ini defisit dari hmm. Oh, ini sama aja kayak tadi, Dek. Kayak apa? Jadi kalau misalkan ada reseptor atau misalkan ada apa namanya? Sen apa? Awal kali reseptor. Jadi reseptor atau rangsangan. Nah, itu nanti kan dia akan dibawa oleh Ak- aferen. Oh, Averan tadi. Ya, pasti nanti dia dibawa aferen masuk ke dalam brain kan, otak kan. Ini sama kayak yang tadi awal kita bahas itu loh, Dek, yang di sini. Iya, Yang yang ini, Averan terus ke nah, otak. ya. Baru Ini eferen. lebih lebih itunya sih, lebih sederhananya seperti ini. Nah, gitu ya. Iya, Somatiknya, ini kalau ENS ini berarti dia enteriknya. Berarti kalau enterik kan nanti dia pergerakan usus kan ya nanti. Nanti iya, outputnya apa? Outputnya ya dari efektor ya. Berarti kan nanti di sini itu diterima oleh aferen ya. Awal kan ya. Kalau awal kan aferen ya. Averan. Kalau akhir kalau Eferen. outputnya eferen tadi ya. Alvin Evo ya. Alvin, Alvin. Alf itu in masuk awal dari awal mula adanya rangsangan atau apa namanya sensori, kemudian apa namanya nanti akhirnya outputnya itu di efek eferen ya, gitu Iya, ya. Nih nanti bisa ke cardiac muscle, ke skeletal gitu atau ke GI gitu ya. iya, Oke, ini neuron sama neuroglia sel. Oh, ini bahas tentang sel-selnya, Dek. Jadi, saraf itu kan selain dia tersusun dari berbagai itu tadi, dia juga ada namanya badan saraf. Apa namanya? Sel saraf. Sel itu kan berarti kan bagian terkecil ya. Nah, kayak ini iya. sel saraf.
Namanya kalau di usus itu kan namanya sel usus ya, atau namanya sel enterit. Nah, kalau di apa namanya di saraf ini namanya neuron. Nah, neuron itu sel saraf. Nah, sel saraf bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Gitu. Kayak dendrit aksen ya. Dendrit akson itu bagian dari neuron. Jadi kalau Neuron. ditanya, neuron itu terdiri dari apa aja? Satu dari badan sel. Badan sel ya tadi, yang ini, Yang yang paling tengah. besar ini. Ya, di tengahnya ada nukleus atau inti sel. Gitu. Yang kedua ada dendrit. Nah, dendrit ini apa ini? Serabut percabangan yang akar kecil-kecil ini. Gitu. Badan sel fungsinya untuk apa? Nah, badan sel itu kan karena dia Kensa sempat bahas, sempat ini nggak belajar tentang sel dan kayak bagian-bagian sel. Belajar kan ya waktu itu ya? Sebelum ini Iya, kan dasarnya kan diajari tentang sel ya. Sel dan iya. organel. Organel kan berarti ada mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain-lain gitu. Nah, itu adanya di badan sel ini. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk metabolisme, ya kan? Metabolisme sel, protein, terus neurotransmitter. Itu neurotransmitter ini nanti akan dibahas di bawah kayaknya, Dek. Itu sintesisnya Oh itu iya. semua sintesis zat-zat yang dibutuhkan oleh sel itu adanya di badan sel atau nama lainnya soma atau perikarion, ya. Lalu yang kedua itu nanti ada dendrit. Dendrit itu ini yang kayak serabut-serabut Iya, ini. serabut, serabut. Ya, Iya. dendrit awas ketuker sama ini ya, sama akson ya. Kalau akson kan Iya, ekornya, ya gampangnya kan ekornya. Kalau iya. dendrit itu akar-akarnya gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menerima. Nah, jadi dendrit itu mirip sama ini, sama aferen. Nah, tadi kan kita bahas aferen yang menerima impuls ya. Kalau di sel saraf, dendrit itu yang menerima. Jadi ketika ada impuls atau ada rangsangan, itu nanti diterima oleh dendrit dulu. Dari dendrit nanti dia akan dikirim ke diproses di badan sel. Nah, dari badan sel nanti akan dilanjutkan ke akson. Ke akson, nah akson ini, nah ini single single fiber berarti satu ini ya, serabut yang satu ini. Nah, dia yang membawa impuls keluar dari badan sel. Jadi, impuls diterima dendrit, tulis di sini aja ya. Iya. Impuls diterima dendrit, nah, diteruskan ke badan sel kan ya, badan sel sarafnya, badan sel neuron. Nah, nanti dari badan sel neuron, badan sel neuron kan melanjutkan ke akson untuk di ini di apa namanya disalurkan. Nah, disalurkan ke terminal akson. Ini makanya ada akson terminal itu nanti yang pusatnya impuls yang paling akhir di sini, Dek. Kan ke Oh terminal. Terminal itu kan berarti kan kalau kita bahas terminal itu tempat penghentian ya. Nah, iya. itu nanti akan dikumpulkan di terminal akson ini. Nanti barulah dia di sinaps. Nah, sinaps ini nanti dia akan bercabang lagi dengan sel saraf yang lainnya. Jadi sel saraf itu kan nanti banyak bercabang-cabang, nggak cuma ini aja. Nanti insya Allah ada gambarnya di bawah nanti yang udah digabung-gabung. Gitu. Iya. Kita taruh mana ini biar jelas. Ini ya. Boleh ya. Nanti pokoknya kalau ada yang nggak dipahamin, Kenza bisa chat aja kayak biasanya ya. Iya, Dok. Oke, lanjut ya. Nah, ini akson terminal. Nah, sinaptiknya ending dari sinap target sel. Jadi dikirim ke target sel-sel yang mana? Bisa ke neuron atau sesama sel saraf, bisa juga ke otak. Mohon maaf, ke otot. Nah, atau ke gland atau kelenjar ya. Jadi semua yang sudah diterima saraf itu nanti dia akan berakhir di akson terminal dan sinap. Nah, sinap ini nanti yang menyalurkan ini nanti dibagi kemana ya? Kebutuhannya di saraf kah, di otot kah, atau di kelenjar gitu kan. Kalau kelenjar berarti kita kayak contohnya kita ketakutan ya. Ketakutan kan kadang kita berkeringat. Nah, kelenjar kita akan lebih banyak mengeluarkan keringat gitu ya. Iya, Lanjut ya. keringat. Mm-mm. Iya. Ini sama kayak tadi, Dek. Oh, Nah, yang kayak atasnya tadi. iya, jadi kan input. Nah, tadi kan in ya, input dari dendrit masuk.
Masuk, dia diintegrasi di badan saraf. Nah, dari badan saraf Badan. nanti dia diproses, disalurkan sampai ke sinap. Oh, Nah ini tadi yang saya maksud, ada digabung lagi ya. oh, Jadi, oh ya sama jadi nggak cuma kayak itu ini. ya, Iya, sama kalau kayak ini sesama neuron. Ini kan juga sel neuron ya, posinap. Nah, posinap itu berarti dia yang menerima. Kalau sinap, ya sinap aja. Sinapnya nanti ngasih ke sel saraf yang berikutnya. Nanti yang di sini namanya postsinaptik neuron karena dia menerima impuls dari sel saraf yang berawal, yang awal mula. Gitu. kosinaptik neuron. Iya, pokoknya yang post itu kan berarti setelah dia diproses di sini, ya kan? Presinap Iya. berarti sebelum dia di itu, ya kan? Sebelum dia masuk sinap. Setelah disinap, dia masuknya ke postsinaptiknya. Jadi sinap itu dibagi tiga. Pre itu kan sebelumnya, berarti awal kali dia menerima, lalu sinapnya langsung. Setelah itu dia nempel kan, Dek? Nempel di sini kan, yang kayak dendrit ini kan. Tapi Iya. sebutannya postsinaptik neuron, karena dia hanya menyalurkan yang dari rangsangan awal gitu. Di Hmm, awal mula sel saraf menerima ya dari dendrit. Dendrit dilanjutkan ke badan sel langsung nanti dilanjutkan akson, akson ke akson terminal ke sinap, sinap ke postsinap. Gitu ya. kosinap. Oke, oke. Nah, ini juga contoh yang lain. Ini langsung penggabungan dari aferen dan eferen. Nah, tadi yang nerima siapa? Awal kali, Aferen. hmm? Aferen. Ya, Aferen. aferen, betul. Nah, dari sini kan, Dek, aferen menerima ini contohnya adalah sensori reseptor, berarti kan reseptor sensoris, mungkin bisa di kulit biasanya, bisa panas, dingin, suhu, dan lain-lain gitu ya, atau kasar halus misalkan, atau tertusuk jarum misalkan ya. Nah, Iya. itu nanti kan diterima di aferen, ya, aferen menerima ya. Aferen nanti dia, nah ini dibedain dulu ya, kuning ini kan yang perifer, kalau yang pink ini di spinal cord sama otak ya. Nah, dari aferen nanti dia masuk kan, Dek? Masuk ke sini ya. Nah, dia Iya. tetap ada sinapnya juga karena kan dia kan saraf ya. Tadi kan kita belajar saraf itu kan ada serabut-serabutnya yang namanya sinap ya. Ada akson Iya. terminalnya juga. Di aksonnya kan di sini kalau akson yang apa dekat sama badan sarafnya. Nah, nanti Iya. dia di akson terminal. Akson terminal dia nanti pindah kereta. Nah, kan? Pindah kereta ke sini, ke yang di saraf yang ada di otak atau spinal cord. Jadi udah masuk antar Sel neuron yang antar baru lagi. neuron. Jadi sel baru lagi. Udah ikut yang diproses ke otak sama ini spinal cord. Berarti yang ikut sistem saraf pusat ya. Kan yang nerima itu kan sistem saraf tepi. Dari sistem saraf tepi dia disalurkan ke sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf pusat nanti dia dikembalikan lagi ke sistem saraf tepi. Gitu, diterima oleh siapa yang nerima? Eferen. Eferen. Nah, barulah nanti eferen eh, menyalurkan ke organ target gitu ya. Bisa ke otot, ke apa namanya, kelenjar dan lain-lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, ini contohnya adalah touch receptor, berarti rangsangan apa namanya? Resep. Sentuhan. Sentuhan di kulit, nanti dia akan diterima oleh ganglion, neuron terus masuk ke spinal cord sini. Nah, ini kan yang bulat-bulat tadi kan ganglion namanya ya. Iya, Ganglion ganglion. kan tadi ikut ke sistem saraf pusat apa perifer? Yang Kan ganglion. Saraf pusat. tuh, ganglion. Perifer. Ganglion itu yang tadi kayak yang bentuknya itu kan bulat-bulat itu ya, Dok. Ikutnya perifer. Kan tadi kita bahas tulang belakang itu kan dia perifer kan ya. Nah, Oh, pokoknya semua yang di sini tuh perifer semua kan. Kalau yang di otak itu pusat. oh bedanya itu. Mudeng ya. Tak bagi Iya, sisi iya, iya, iya. agak bingung ya. Gampangnya kalau selain otak dan batang apa spinal cord berarti dia ikutnya yang perifer ya. Kalau di otak di atas ini ikutnya dia SSP, sistem saraf pusat ya. Pusat. Saraf pusat. Nah, ya. Kalau yang buahnya ini ikutnya ke saraf tepi. Walaupun dia di badan ya, Dek ya, tapi kan dia nanti ini menyebar gitu ya. Ini ya Oh, batasnya ya, iya, tak iya. kasih batas gini ya. Oke. Pusat Iya. tepi. Jadi kalau ditanyain ganglion, plexus saraf itu ikutnya sistem saraf
Tepi, tepi. tepi. Gitu ya. Oke, orator lagi aja di sini, Les. Sistem saraf pusat itu cuma ada dua, otak dan spinal cord. Spinal cord itu tadi yang buntutnya otak itu tadi loh, ya. Yang ini Oh yang iya. cord, ya. Udah sampai sini nih, Oh, sampai foramen magnum kan. Udah terputus sampai sini. Ini sistem saraf pusat. Nanti lanjutannya yang sampai tulang belakang, sampai nyebar ke yang tangan-tangan kita, itu namanya sistem saraf tepi. tepi. Gitu ya. Ada apa aja? Banyak. Ada apa tadi? Nervus kranial ya. Kalau kalau kan saya bingung loh. Tapi kan nervus kranial letaknya di otak, Dok. Gitu. Tapi kan dia percabangannya di mana tadi? Di Di dalam tulang. otak. Gitu kan. Bukan di spinal cord-nya dia ya. Terus kan Oh, nervus kranial itu kan dia juga nanti menyebar ke sistem saraf yang lain. Makanya dia ikut sistem saraf tepi. Karena nanti dia nyebar ke lidah, ke mata. Jadi nggak hanya berfungsi di otak aja. Mudah nggak, Ken? oh iya. Tapi letaknya itu di mana, Dok? Yang Letaknya nervous. di otak, tapi dia ikut sistem saraf tepi. Karena apa? Karena fungsinya. Fungsinya nanti dia di sistem saraf tepi. Contoh nanti buat apa namanya? Mata, di hidung penciuman, di telinga kita, vestibulokokliar kan di telinga, gitu kan? Terus Iya, di usus. Nah, itu ya. iya. Nervus kranial, ya, yang ada 12 tadi. Siapa lagi? Nervus spinal ya. Nervous. Spinal nervus spinal. Udah berapa tadi? 31 ya. Ini yang Iya. tadi ada C1 sampai C8, T1 sampai T12. Oh Ingat? iya, iya. Ya kan? Ada L1 sampai L5. Nah, itu ya. Gampang hafalannya kalau nervus spinal ini. Yang susah memang nervus kranial. Ada Iya. ganglion sama plexus ya. Anyaman tadi, anyaman saraf ya. Oh Sama iya, ada satu lagi namanya apa tadi? Reseptor ya. Reseptor sensorik. Nah, gini ya. Ini harus hafal dulu di luar kepala, Ken. oke. Ya, lanjut Iya, ya. lanjut. Ini tadi ya. Sampai sini hafal? Ya, Iya, maksudnya paham ya ini. Nah, ini tadi kan ada reseptor sensoris. Nah, sempat dibahas kan tadi ya. Reseptor sensoris. Nah, ini termasuk sistem saraf tepi. tapi Pak, terjemahin ya. Tepi, kalau ini sistem saraf pusat ya. Nah, ya. Tepi pusat. Oke. Lanjut ya. iya. Ini sama, tapi bedanya adalah ini pergerakan motor neuron, eferen. Oh, ini sensori neuronnya. Ini bahas tentang aferennya tadi deh, awal mulanya. Nah, ini kelanjutannya. Ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan jadi satu di atas tadi. Oh iya. Ya kan? Hmm, Nah, tadi kan sempat saya bahas eferen neuron. Dia disebut juga dengan motor neuron. Karena apa? Karena dia yang outputnya. Jadi, ada panas, tangan kita langsung menghindar. Nah, tangan kita menghindar itu kan pergerakan motorik ya. iya. Nah, itu ikutnya ke Ever. eferen gitu ya. Jadi eferen itu contoh pergerakan tangan saat kena panas. Nah, kena panci panas. Nah, itu ya. Itu contoh dari eferen ya, outputnya eferen gitu ya. Oke. Oke, ini classification. Oh, ini yang interneuronnya tadi, Dek. Nah, interneuron dia menghubungkan antara yang afferent dan efferent. Nah, itu kan nanti dia melalui ini ya, interneuron Iya, asosiasi atau penghubung antar neuron. Nah, afferent ini kan juga neuron ya. Sel saraf yang afferent sama sel saraf efferent. Nah, ini kan nggak mungkin langsung dia berhubungan kan, pasti ada penghubung. Nah, penghubungnya ini namanya interneuron. Dia yang mengintegrasi dari awal apa namanya?
rangsangan itu masuk, akhirnya dia kan diproses. Nah, hasil prosesnya nanti kan dia kirimkan ke eferen. Eferen. Tuh, ya. Sama kayak pembahasan di atas sih sebenarnya ya. Jadi pokoknya kalau tentang pergerakan tangan itu eferen, kalau yang awal kali nerima itu aferen. Eferen. Ya. Ya. Oke, ini strukturnya. Oh, struktur sama klasifikasinya ini kan. Jadi, oh Klasifikasi. bentuknya aja sih. Nah, kayak ini kan anaksonik, berarti dia nggak punya badan akson. Ah, Ya, akson itu kan tadi yang aksonik. panjang. Masih Iya, ingat? Yang iya. panjang di Ini sini tadi shred. penghubungnya Nah, ya. tadi sama badan sel ya, Dok. Mm-mm. Yang dia meneruskan impuls yang dari badan sel ke terminal akson. Ini kita hapus ya, biar nggak bingung nanti. Nah, Ini akson ya. Nah, jadi, nah ini lokasinya ini. Lokasinya di mana? Apa neuron yang tanpa akson itu di mana aja? Itu dia nah, di otak, retina. Retina itu ada di mata ya. oh Sama iya. adrenal medula ini kelenjar adrenal di ginjal. Nah, ini di ginjal ya kayaknya. Kayaknya belum ya pelajaran ini ya, kelenjar adrenal. Nanti endokrin ini masuknya, Dek. Endokrin. Oh iya. Iya, endokrin kan ya, ada kelenjar adrenal nanti namanya. Nah, ini yang membantu, kalau di retina dia membantu untuk visual, proses penglihatan. Nah, makanya kan ada istilahnya orang buta ya. Buta itu berarti salah satunya itu ya karena ini. Karena mungkin saraf yang ada di otaknya itu terganggu gitu. Visual Hmm, proses. Lebih ke kontras. Nah, kontras penglihatan kontras ya. Gitu ya. iya. Bipolar. B itu dua. Dia ada dua berarti. Dia punya dua dua pemroses. Jadi di sini sama di sini. Nah, makanya ini ada dua tangan kan ya, gitu ya. Nah, ini lokasinya di mana yang kayak gini? Nah, ini letaknya di sel rambut ya. Sel rambut, sel rambut yang ada di koklea. Koklea ini di ini. Koklea itu nama lain dari rumah siput. Jadi di telinga kita itu ada kayak gini nanti gambarannya. Mohon maaf jelek ya. Iya. Ini namanya organnya koklea. Kalau kamu browsing koklea telinga itu nanti bentuknya kayak gini. Persis banget Oke. sama rumah siput pokoknya. Oh, Kok tapi itu beda sama gendang telinga ya, Dok? beda. Kalau gendang telinga itu nanti cuma selaput aja. Kalau gendang telinga kan nama lainnya itu sampai saya lupa kan. Jadi ini di dalamnya lagi. Hmm, berarti setelahnya Membran rumah siput timpani. baru. Gendang telinga itu nanti namanya membran timpani. Oh, Jadi kan kalau berarti. misalkan ada telinga ya. Telinga itu kan kalau bentuknya kan kayak terowongan gini ya. Nah, Iya. ini kan daun telinga misalkan. Daun telinga kita. Nah, masuk ke terowongan. Nah, ini nanti di sini ada membran. Nah, membran ini namanya membran timpani. Nah, di dalam membran timpani nanti ada organ telinga dalam itu salah satunya ada rumah siput. Koklea Oh, ini, iya nanti ada tulang infus, stapes, sama satunya lupa aku. Ada tiga pokoknya nanti. Gitu. Nah, gendang telinga itu pembatas telinga luar dan telinga dalam. Atau dalam membran timpani nama lain. Gitu. Terus ya timpani. biar nggak jelek-jelekin. Ya. Itu. Nah, makanya kan ada nervus kranial kita yang vestibulokoklear, ya kan? Ada kan ya vestibulokoklear, nervus kranial. Nanti kalau cancel hafalan pasti ada namanya vestibulokoklear. Itu, nah sel sarafnya ya ini, dia jenisnya yang bipolar neuron. Karena dia fungsinya untuk pendengaran. Ya, selain itu juga ada olfaktori reseptor. Nah, reseptor yang ada di saraf kranial olfaktorius, tadi untuk penciuman, penghidup ya, itu jenisnya yang bipolar neuron. Jadi nanti kalau ada soal contoh neuron bipolar terdapat di mana saja ya, bilang aja nanti di retina juga ada ya. Retina, Oh, iya. Oh, kemudian di sel rambut yang ada di koklea, berarti kan di telinga. Sama ada di reseptor olfaktorius. sorry. Tuh ya. Eh, Bingung sampai olfaktor. sini?
Ini cuma Yang pembagian selnya aja sama lokasinya sih. Gitu. Jadi kayak ini ya, neuron yang anaksonik berarti nggak punya badan akson, ya kan? Nggak punya ya akson yang ekor tadi. Nah, dia adanya di mana? Di otak, di retina, dan di kelenjar ada adrenal yang medula. Nah, nanti di ginjal itu ada lapisan medula sama korteks, Dek. Nah, dia cuma ada di medulanya aja. Gitu ya. Medula itu lapisan yang dalam di ginjal ya. Lanjut. lanjut. Aman dari sini ya. Oke. Nah, ini dia unipolar. Bentar, kita bedakan. Kenapa dikatakan unipolar atau pseudo unipolar? Oh, punya satu aja, single proses. Kalau ini tadi kan pemrosesnya dia ada dua ya kan? Dua prosesor. Nah, di dendritnya sini sama dendritnya ternyata ada di sini juga. Oh, Gitu di situ kan? ada dendrit lagi. Ini ada dendrit lagi. Makanya dia punya dua prosesor ya. Kalau yang kita bedakan ya Ken sama yang di sini ya. Nah, ini kan dia dendritnya cuma satu. Uni, ya kan? Dendritnya cuma satu. Ini. Nggak kayak yang atas tadi. B itu kan dia dua ya. Iya. Nah, ini paling gampang di crop terus dijadiin tabel sih, Dek. Jadi biar langsung membedain, oh iya ya, pembedanya di mana gitu ya. Nanti coba tak bikinin ya. Kalau inget ya. Iya, Bismillah. iya, benar. Oke, gitu. Kalau pengen cepet ini sih, cepet menghafalnya ya. Kalau gini kan terpisah kan, Dek ya. Iya, agak Kan susah. gambarnya di sini sih. Kalau langsung dijejerin jadi satu slide, ini yang anaksonik, terus ini bipolar, unipolar, terus multipolar. Nah, ini bedanya kalau multipolar ini kayak sel saraf pada umumnya. Dendritnya banyak, Oh, serabutnya banyak, ya. iya. Bisa dibedain ya. Jadi kalau Multiple. anaksonik tidak ada Tidak ada akson. akson. Hmm, tidak ada akson. Tak, ini ya. Akson neuron. Tulis saja kali ya. Tidak ada akson. Akson. Nah, kalau bipolar ini dendritnya ada double nih. Kan Dua. di situ dendritnya nggak ini ya. Nggak yang kayak serabut tapi dia. Iya, makanya Dia nempel ke sel body kan. Sel body itu kan dia kan ada dua percabangan kan, Dek. Kalau yang iya, terima rangsangan itu kan dendrit, tapi kalau yang melanjutkan dari badan sel ke ini akson terminal kan akson. iya. Jadi ibaratkan ini tangannya, ini kakinya, gitu ya. Hmm, Dendritnya ada dua ya. Kalau iya. unipolar neuron berarti dendritnya satu ya. Unipolar. Ini ya. Multipolar, dendritnya banyak ya. Lebih dari Multiple dendrit gitu ya gampangnya ya. iya. Nah, multiple dendrit ya. Oke, lanjut. Nah, ini macam-macam sel saraf. Nah, tadi kan kita bahas tentang bentuk selnya ya, ada macam-macam dibagi menjadi anaksonik, bipolar, unipolar, multipolar gitu ya. Nah, Iya. neuroglia atau sel saraf itu juga ada dibagi menjadi beberapa ken gitu. Contohnya yang pertama ini kan ada gambar-gambarnya ya. Iya. Nah, ini ependymal cell. Gampangannya bentuknya kayak apa ya? Kayak buah nanas kali ya. Ya Iya. ya, ependimal. Nah, sel ependimal, ini mikroglia, ini Schwann cell, ini satelit cell, ini astrosit. Kalau astrosit dia kayak bintang ya, tapi ya nggak bintang banget sih. Udah lah, hafalannya Iya. kalau astrosit itu mirip bintang gitu. Bintang. Oligo, oligodendrosit. Nah, ini masing-masing pasti punya ini, punya apa itu namanya fungsi masing-masing kan. Iya. Kita carikan dulu fungsinya ya. Iya. Ini juga saya nemunya di buku ini. Nah, di fisiologi Sherwoodnya juga ada. Ini fungsi sel glia ya. Ada Iya. ependimal, mikroglia, oligodendrosit ya. Oke. Ini kalau yang astrosit itu
Ketik di mana ya enaknya? Sini aja ya. Iya. Ependimal dulu aja wes. Ependimal. Ependimal fungsinya dia melapisi bagian dalam rongga otak dan korda spinalis. Berarti dia letaknya di mana ependimal? SSP atau SST? Ependimal. Kalau misalkan Karena definisinya otak berarti dia otak pusat dan ya. korda spinalis di SS sistem SSP saraf pusat. Pusat. pusat, betul. Pinter. Lanjut ya, mikroglia. Kalau mikroglia ini dia untuk, jadi dia tuh kayak makrofag deh. Dia untuk apa ya, fagosit, memakan sesuatu yang tidak diperlukan, zat yang tidak diperlukan. Kalau sudah sampai tentang Mikroglia. imunitas belum? Belum ya? Imunitas belum. Belum ya. Oke, jadi dia itu untuk pertahanan otak. Pertahanan otak. Jadi otak itu juga punya tentara, Dek. Sama kayak tubuh kita. Tubuh kita kan punya tentara kayak leukosit. Nah, leukosit dan lain-lain itu kan ada juga makrofag. Itu adalah tentara tubuh kita. Nah, kalau di otak itu ada tentaranya itu namanya mikroglia. Gitu. Jadi dia sebagai pertahanan otak gitu ya. Sebagai fagosit. Fagosit berarti kan dia yang memakan sesuatu yang tidak diperlukan ya. Terus Ya. dia juga fungsinya untuk melepaskan faktor pertumbuhan saraf. Maksudnya gimana? Jadi nanti saraf kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon kan. Nah, hormon-hormon itu dikeluarkan itu dibantu oleh mikroglia ini. Gitu. Lanjut oligodendrosit ya, oligodendrosit. Ini yang satelit sel sama Schwann sel itu kayaknya jenis yang lain deh. Kalau yang sel Hah? glianya aja sebenarnya dibagi yang astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sama sel ependimal. Nanti Schwann cell sama satelit ini seingatku ada pembagiannya sendiri nanti ikutnya kemana. Yang swan cell aja dong. Schwann cell sama satelit sel. Oh, iya, ini kita bahas dulu yang oligodendrosit ya. Jadi Iya. oligodendrosit dia membentuk selubung mielin. Nah, selubung mielin ini tadi di mana? Di neuron Selubung kan? mielin ada di selubung mielin ada di akson. Ya, benar. Di neuron bagian akson. Yang Iya. kayak tabung gitu kan? Iya. Ya, betul. Berarti dia, tapi yang di SSP. Berarti yang di sistem saraf pusat. Pusat. Ini hampir semuanya sistem saraf pusat ini, Dek. Terus lanjut astrosit ya. Iya. Astrosit. Astrosit ini yang paling banyak ini dia fungsinya. Ya, untuk perkembangan otak juga. Nah, kalau pada masa janin itu kan masa pertumbuhan janin itu kan otak berkembang. Nah, Iya. perkembangan otak itu dibantu oleh astrosit gitu ya. Dia juga Astro. memicu pembentukan sawar darah otak. Jadi di otak itu kan ada sawar darah, Dek. Sudah belajar tentang lapisan ini, lapisan otak yang nanti dia ada meningen. Meningen itu lapisan selaput otak, nanti dibagi tiga, belum ya? Belum sampai Belum situ. ya. Nah, itu nanti ada namanya sawar darah otak, Dek. Letaknya itu di lapisan subarachnoid di otak. Dia juga yang memindahkan nutrien. Nutrien berarti nutrisi ya ke neuron. Jadi saraf itu kan butuh nutrisi ya. Nah, yang Iya. memindahkan nutrisinya itu tadi ini si astrosit ini dia yang paling sibuk pokoknya, Dek. Nah, dia juga fungsinya untuk menyerap neurotransmitter. Neurotransmitter ini nanti zat yang dibutuhkan dalam proses ini apa namanya? Ya, proses di dalam saraf kita, gitu ya. Terus dia juga menyerap kelebihan kalium. Nah, mempertahankan
konsentrasi di cairan ekstrasel, tapi yang di otak ya, gitu. Nanti Schwann cell sama satelit sel PR saya ya, carikan dulu ya. Schwann cell sama satelit sel. Iya. Ya. Astrosil. Oh, ini sudah ada ternyata. Oh, Ya, jadi jangan ngetik, nggak apa-apa lah ya. iya. Ya itu ya, ini kan tadi astrocyte ya, Dek. Maintenance blood-brain barrier, sawar darah otak. Ya, provide structural support. Berarti dia yang struktural dari otak itu yang mensupport itu astrocyte. Nah, otak itu kan nggak mungkin langsung jaringan otak langsung kan. Jaringan itu kan Iya. pasti tersusun dari beberapa sel kan. Nah, yang Iya. menyusun itu adalah astrocyte. Gitu ya. Ini Astra. ependimal tadi ya ini. Ternyata kalau di sini bentuknya nggak kayak nanas ya, malah kayak apa ya, Dek? Ya, bentuknya Iya. kayak gini lah intinya ya. Iya. Gitu ya. Ini tadi kan ya untuk sirkulasi dia cerebrospinal, cairan cerebrospinal gitu kan ya. Iya. Kemudian ini oligodendrosit. Nah, dia tadi kan yang menyelubungi selat apa namanya mielin, ya kan? Ini. Nah, ini diselubung mielin menyusun menyusun selubung mielin ya, selubung mielin akson. Kita ganti dulu warnanya. Tanggal ya. Nah, ya. Nah, ini remove cell debris berarti memindahkan atau iya, memindahkan ya. Memindahkan debris. Debris itu kotoran, berarti sesuatu yang sudah dibuang atau tidak diperlukan. Contohnya atau patogen. Patogen itu berarti sesuatu yang jahat ya, Dek ya. Gitu. Yang Patogen. memakan adalah mikroglia ini. Fungsinya kayak makrofag, Dek dia. Tukang bersih-bersih lah gampangannya. Itu ya, bagian Ya. bersih-bersih. Nah, ini. Sedangkan ini ada sel satelit. Dia yang mengelilingi badan neuron ya. Badan. Dia ini juga mengatur kadar oksigen. O2 dan CO2 ya. Gampangnya gini aja ya. O2 dan CO2. karbon dioksida. Nggak bingung kan ya kalau O2, CO2 nggak ya, Dek? Enggak. Ya, oke. Terus dia juga berperan dalam nutrisi. Nutrisi dari neuron. Nah, terus ini sel Schwann. Nah, ini mengelilingi semua, ini nggak kelihatan. Oh, semua akson. Mengelilingi akson ya. Akson, dia juga membentuk mielin ternyata tadi. Sama kayak ini, si oligo ya. Oligodendrosit. Jadi berarti Schwann cell dan oligodendrosit itu dia juga membentuk selubung mielin. Elit. Gitu. Dia juga berperan dalam proses ini nggak kelihatan. Oh, repair, perbaikan. Perbaikan kerusakan saraf. Proses perbaikan kerusakan saraf ya. Iya. Jadi dia kayak apa ya? Kalau di bengkel itu namanya apa? Ya itu Ah, bengkelnya lah. Orang yang di bengkel lah. Apa perbaikan kan ya, repair ya. iya. Repair gitu ya. Oke, sampai sini aman? Oh, Ah, ini dia yang membedakan. Central nervous system sama peripheral nervous system. Jadi astrosit, ependimal, oligo, sama mikroglia itu di sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat. kalau ditanya sel-sel yang menyusun sistem saraf pusat, ya ini empat ini ya. Yang menyusun. Mm-mm. Yang menyusun.
Nah, ya. Ini nanti sistem saraf pusat itu ada sel apa aja, misalkan. Yang 4 ini. AP, APOM. APMO ya. Gimana yang nyingkatnya biar enak ya? Ah, Tuh ya. ya. Astrosit, ependimal, oligo, sama mikroglia. Atau gampangannya Kensa hafalin yang paling sedikit aja. Berarti yang saraf tepi. Saraf tepi kan cuma ada 2, ya kan? Iya. Selain itu kan Tapi 4-nya kan punya sisanya pusat. pusat, ya kan? Iya. Oke, sistem saraf tepi. Satelit sama swan. 2S, berarti yang 2S ini ada di sistem saraf tepi. Ya, Iya. oke lanjut. Aman sampai Lanjut. sini kan? Oh, ini sama Aman. tadi yang tak bahas di atas itu tadi, Dek. Ini samain ya, ini gampangannya. Gambarnya ya. Nah, gambarnya. Ini. Jadi dia tuh nggak sendirian, Dek. Jadi dia berbanyak ya. Nah, ini kan Iya. tadi yang pink itu kan sel ependimal ya. Tadi yang Kalau ependimal, tadi yang itu mikroglia, oligo, sama astrosit itu menyusun sel saraf, sistem saraf, saraf pusat. ya, pusat. Ya, jadi ini central nervous system ya, sistem saraf pusat ya. Pusat. Iya. Oke. Nah, ya. Jadi ada 4 neuroglianya atau sel sarafnya ya. Nah, kayak gini nanti dia bentuknya ya. Ependimal di sini ya. Animal. Ependimal ya, mikroglia. Kelihatan ya ini apa namanya? Garis-garisnya ya, Ken ya. Nah, mikroglia ini dia kayak apa ini? Kalau aku bilangnya kayak ulet ya, Dek ya. Ulet yang di tanaman itu. Iya. Dek, tak coret-coret aja coba ya. Nah, ini ya, dia mikroglial, makrofag pembersih yang bersih-bersih, ya kan? Dia kayak tuh kayak sapu ya kalau kita bilang ya. Kayak Oh, tapi tempel dia lah. kecil, kecil ya dong Dia lebih kecil. Ini daripada. lebih kecil lagi, nggak kelihatan mata ini, Dek. Hmm. Lalu ada oligodendrosit. Oh, dia nempelnya kayak gini deh, oligo. Nih, bentar, bentar. Coba ganti warna ya, merah. Oke, oligo ini. Merah. Dia bentuknya kayak ini ya, kayak si badan saraf ya. Cuma dia nggak punya dendrit ya. Terus ada astrosit. Jadi yang kayak bintang ya. Sebenarnya kayak bintang karena dia bercabang banyak aja ya. Semua ini astrosit. Oh Itu ya, astrasi. tak ganti dulu deh warnanya. Iya. Hijau deh. Ini astrosit. Nah, ini. Semua ini adalah astrosit. Nah, ya. Oke. Kecuali yang nggak ada dendritnya tadi itu mi Oligo. oligo. Dia yang nggak punya serabut itu oligo. O. Anggapannya O. Nol ya. Nol dendrit ya. Iya. Oligo ya. Ini di Oke. sistem saraf pusat. Pusat. Oke. Ini sama deh kayak yang tadi di atas ya. Yang sempat tak ketikin yang di sini tuh. Nah, ya. Ini PPT dosennya double-double memang ya. Nah, ini yang di saraf Tepi. tepi. Tadi ada 2 ya, swan sama satelit. Tepi. Oke, swan dan satelit ya. Nah, satelit itu ini, yang nempel-nempel ini. Swan yang mana? Ini dia. Swan yang batang, satelit yang dia nempel ya. Kayak kulit ya. Iya. Nah, ini satelit. Nah, yang merah ini swan cell. Oke, tadi fungsinya udah ya. Kalau swan itu dia melapisi serubung mielin. Nah, ini kan serubung mielin ya. Nah, mielin. Kalau di akson itu yang, ya tadi akson ya kalau nggak salah ya. Satelit itu ya. Iya, mengelilingi akson.
membentuk mielin. Atau di badan sel deh ini, Dek. Nah, dia mengelilingi badan sel neuron. Yang satelit sel. Nah, iya. Gitu ya. Ya, Bingung? Aman ya sampai sini ya. aman. Kalau neuroanatomi memang ini sih, Dek. Apa? Hafalan. Oh, iya. Mm-mm. Nah, ini sinap dan neurotransmitter. Nah, sinap adalah dari kata sinapsis yang berarti connection, yang menghubungkan berarti ya. Iya. Penghubung sinap itu ya. Nah, gambarnya kayak gini sinap. Nah, Masya Allah. Bentar ya, tak stop share dulu ya. Oh, iya. Nah, filenya error lagi, ya ampun. Kayak gini jadinya kan. Lamaan kali ya kita tadi belajarnya. Baru setengah jam. Wow, kayak gini. Gak kelihatan ya. Iya. Kita buka lagi, jadi nggak apa-apa coret-coret ulang lagi ya. Nanti Ensya lihat ini ya, rekamannya aja ya. Oh, baik, Dok. Soalnya filenya pasti dia nggak nyimpen lagi. Oh, nggak bisa kesimpan ya, Dok? Nggak kesimpan. Kesalahan tadi aku nggak langsung nyimpen ya, harusnya kesimpan. 2 kali aku kejadian kayak gini deh sama bahas soal-soal waktu itu sama anak semester 5. Ya Oh, Allah, maaf ya. nggak apa-apa, Tak Dokter. usahain tak coret-coretin lagi ya. Iya, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Oke, ini lanjut ya. Ini sinap. Nah, sinap itu nanti dia tadi kan penghubung ya, connection ya, penghubung. Nah, dia mentransmisikan sinyal antar neuron, fungsinya sinap ya. Terus dia untuk homeostasis, dia memberikan informasi yang sudah terfilter atau tersaring, yang sudah diintegrasi. Berarti dia istilahnya apa ya, sinap itu penghubung apa ya, kantor pos ya kayaknya. Kayak misalkan pengirim mau mengirim ke seseorang itu kan dia melalui suatu kurir kan ya. Nah, sinap ini kurirnya. Kayak gitu ya. Iya. Dia juga proses belajar memori, perkembangan elektrikal sinyal, sinyal listrik ya, sinyal listriknya saraf itu ya. Iya. Itu sinap. Nah, letaknya di mana? Ini dia. Nah, sinap. Makanya dia bentuknya kayak gini. Nanti kan kalau digambarin, nah ini gampangnya. Nah, ini sinap. Nempel kan, Dek? Dari sel saraf Iya. satu diinformasikan ke Sel sel yang saraf yang lain itu melalui sinap. Ini sinap, Kak. Coret-coret dulu ya. Tapi itu sinapnya itu eh nggak Banyak. terlalu nempel ke Dendrit, enggak, otak. dia langsung ke Ya. posinap. Nah, tadi kan kita sempat bahas sinap posinap ya. Jadi di badan Iya. saraf itu ada posinapnya nanti yang nerima sesuatu dari sinap, gitu ya. Oke, ya, ini sinap ya. Nah, ini ada Iya. posinap neuron. Nah, jadi di dalamnya ini di sinap. Nah, nanti di sini itu dia menyalurkan apa sih? Dia menyalurkan ini, zat-zat ini yang namanya neurotransmitter. Gitu ya. Neurotransmitter itu kayak informasinya gitu, Dek. Nah, ini kan dibawa oleh sinap. Sinap nanti dia menyalurkan ke posinap. Lanjut. Ngantuk nggak? Kalau ngantuk bilang ya, nggak apa-apa. Kita nggak usah malam-malam, nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi lain waktu. Yang Nggak penting kan apa. saya hafal dulu ya. Daripada kita udah bahas banyak, tapi nggak ada yang masuk sama aja ya. Yang 12 tadi itu ya, Dok. Hmm? Yang 12 tadi yang di apa? Saraf pusat ya sama Kranial. satu. Iya. Tuh, 12 saraf tadi di saraf apa? 12 tadi. 12 nervus kranial di mana? Pusat apa Oh, tepi? tepi-tepi. Tepi ya. Pusat cuma ada 2, otak sama corda spinalis atau spinal cord. Sisanya itu di saraf tepi, gitu Hmm, ya. iya. Nah, ini presinap neuron. Jadi dia lokasinya
di akhir badan akson. Tadi kan kita kalau lihat gambar kecilnya ini kan ada akson terminal ya. Nah, akson terminal Ya. itu nanti ada bulat-bulat ini yang kayak penyedot debu ya. Bukan penyedot debu sih, kayak apa? Kayak alat sedot gitu nggak sih, Dek? Nah, itu namanya presinap. Jadi dia yang akan menyalurkan. Nah, sini gambar besarnya ya. Presinap. Nah, kayak gini. Kayak Oh, sepatu kuda lah ya. Kayak sepatu tapal kuda gitu lah ya. Nanti dia akan nyambung ke posinap. Nah, dia menyalurkan apa? Menyalurkan neurotransmitter ini, zat-zat ini. Nanti disalurkan ke sini, transmisi. Ya, iya. gitu ya. Ini iya, neurotransmitter kan ya. Dia menyalurkan beberapa zat seperti neurotransmitter, kemudian dia juga menstimulasi atau menghambat posinap neuron. Jadi eh, fungsinya presinap ini juga menghambat dari ini dek, posinap neuronnya, menstimulasi penghambatan dari posinap neuron. Itu dia juga nanti akan ada transfer mitokondria. Nah, mitokondria itu kan di situ kan terjadi proses metabolisme, ya kan? Yang Iya. menghasilkan ATP kan? Ya, kalau yang sebelumnya biokim. Nah, itu nanti juga ditransfer ke sini ke posinap gitu. Jadi energinya disalurkan gitu ya. Ini Iya. strukturnya. Ada namanya vesicle transmitter. Nah, mitokondria ini yang kayak kulit kayak kacang ya kalau saya bilang ya. Itu Iya. nanti dia disalurkan di membran pasca sinap. Nah, ini. Nah, nanti awalnya kan dia bentuknya vesicle transmitter ya. Kayak dibungkus gitu kan, Dek. Tapi waktu dia disalurkan, dia udah bentuk pecahan. Nah, isinya apa aja? Ya protein, protein-protein gitu ya. Oh, Dia melalui celah sinap. Nah, celah sinap itu mana ya? Ini, yang ada biru-birunya ini. Celah sinap. Nah, ya, penerima. Itu ya. iya. Lanjut ya, ini struktur sinap sama kayak tadi ya. Oh, ini yang bahas posinapnya. Strukturnya Tadi sinap. kan bahas tentang presinap, ya. Yang di sini presinap, yang kayak tapal kuda di atas. Lalu ada sinapnya, celah sinap. Celah sinap itu yang ini. Nah, celah-celah ini. Ya, antar celah. Lalu posinap, posinap itu yang ini, yang nerima ini. Hmm, Gitu ya. sinap. Ini dia, ya, intinya dia menerima ini apa komponen yang disalurkan dari sinap dek, dari presinap tadi melalui celah sinap. Nah, komponen itu nanti isinya ya protein-protein atau neurotransmitter gitu ya. Iya. Intinya itu di PPT ini bahasnya. Nah, ini adalah koneksi sinap koneksi, koneksi antar sinap, antar neuron ke sinap ya. Tadi kan di sini kita bahas tentang ini regulasinya. Jadi ini kan sel saraf ya, Dik ya. Tadi kan Iya. ada namanya aksodendritik, berarti dia nempelnya di dendrit ya. Aksodendritit. Nah, ini dendrit ya. Nah, nanti dia ada sinapnya juga, namanya aksodendritik sinap. Nah, ini. Jadi kayak apa ya? Saling menyalurkan informasi ya. Kalau di akson Iya. namanya aksoaksonik. Aksoaksonik dari akson ke akson. Oh, ini dari akson ke akson. Kalau dari dendrit, dari akson ke dendrit itu namanya aksodendritik. Oh, ini akson, Dek, berarti, Dek. Mohon maaf ya. Jadi ini akson. Eh, Tadi kan ada terminal akson, ya kan? Yang di akhir itu iya. tadi, terminal akson kan punya sinap, ya kan? Ini kan sinap, Dek. Nah, sinap yang kayak nempel-nempel ini. Nah, Yang kalau nempel di dia dendrit. nempelnya di dendrit, itu namanya aksodendritik. Yang akson dendritik itu yang mana, Dok? Yang ini. Nah, ini. Nah, kenapa dia disebut aksodendritik? Karena dia nempel kan dari akson ke dendrit. Dari Hmm, akson ke dendrit ya. iya. Nah, terus ada lagi namanya aksoaksonik. Berarti dia nempelnya di mana? Nempelnya ya di akson.
Berarti dari sel saraf yang akson terminal tadi, dia nempelnya di aksonnya. Makanya namanya aksoaksonik, dari akson ke akson. Nah, gini. Kita kasih warna merah kali ya, biar nggak bingung deh. Nah, dari akson ke akson ya, Iya, warna merah ya. iya. Terus ada lagi aksosomatik, berarti dia nempelnya di soma. Soma itu badan sel ya. Selamat. Nah, ini yang warna hijau. Nah, dari akson ke sel body atau badan sel ya. Dari akson ke badan sel. Jauh deh. Oke, sampai sini bingung? Aman ya? Pokoknya Iya, kalau dari akson nempelnya ke dendrit ya. sininya, berarti aksodendritik. Tinggal nambahin nomor apa angka mohon maaf, tinggal nambahin kata belakangnya dendrit gitu ya. Aksonya tetap kan dari akson ya. Kalau dari akson ke akson, aksonik karena dia nempelnya di akson ini. Nempel nempel ini kakinya ini loh Dek ya. Oh Kayak iya. ya. Kalau dia nempelnya di dendrit yang di serabut sarafnya itu aksodendritik. Kalau nempelnya di akson, aksonik. Kalau nempelnya di badan sel, itu namanya aksosomatik. Halo, Ensa. Halo, Ken. Sinyalnya nggak kurang stabil ya? Iya, kayak saya ini bingung. Soalnya kan kalau pakai wifi rumah juga lemot, pakai pakai data juga gitu. Oh, Oke, belum. nggak apa-apa. Nanti kita sampai 8:30 aja ya, biar nggak kemalaman ya. Biar kamu bisa ngulang lagi ya.
Iya, Nggak apa-apa, kita lanjut lagi, kita jadwalin lagi ya. iya dok. Oke, sampai sini aman ya. Kalau dari akson ke akson namanya? Akson ke akson namanya akson ke akson. Mm-mm. Akson ke akson. Akson ke akson. Ini loh. Bentar ini kok nggak keluar itunya ya dok gambarnya? Oh iya, nggak keluar. Walah. Iya. Oke. Nah, sudah. Nah ini sudah. Nah, akson ke akson. Akso? Aksosomatik. Duh. Akson ke akson. Aksonik. Oh Ini ya, sinap ya. Sinapnya kalau dari akson ke dendrit, aksodendritik. Ya, pokoknya ngerubah yang belakang aja. Kalau dia ke dendrit, berarti dia aksodendritik. Kalau dia ke badan sel, aksosomatik. Soma kan badan ya, iya. somatik ya. Kalau akson ke akson, berarti aksonik. Oh, Gitu ya. iya, Aman sampai sini? iya. Oke, lanjut ya. Ini tipikal dari sinap. Nah, sinap itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang elektrikal sama semikal. Kalau elektrikal itu berarti, bentar ya. Oh, dia menghasilkan potensial aksi, Dek. Jadi kalau potensial aksi itu kan dia hubungannya sama kalium natrium biasanya. Sama elektrolit. Nah, itu adalah electrical sinap. Tapi kalau yang semikal, semikal itu contohnya adalah nih, ini tadi kan dia membawa beberapa protein, protein-protein dan mitokondria. Nah, protein ini kan atau neurotransmitter. Nah, itu ikutnya chemical synapse. Jadi kalau sinap yang menyalurkan neurotransmitter itu namanya chemical synapse ya. Kita tulis di sini ya. Iya. Neurotransmitter. Oh, kalau elektrik itu, bentar deh ya. Kalau dilihat dari gambarnya tuh dia hanya menggabungkan aja antar sinap. Jadi dia pergabungan antar sinap. Jadi nggak ada proses pertukaran zat atau penyerahan suatu zat atau apa namanya pelepasan zat. Jadi kalau electrical itu dia ya cuma ini nempel aja. Nah ini, ya kan? Kalau di Iya. chemical synapse itu kan dia ada mengeluarkan suatu zat atau neurotransmitter. Ya, kalau dia cuma Oh, nempel aja, electrical, hubungan erat aja. Gitu. Nah, ini tadi ada gap junction itu ininya, gap junction. Nah, chemical dia ya kan, oh ini ya, mentransmisikan neurotransmitter. Nah, ini ya. Ini gap itu berarti ini dek jarak, jarak antar sinap ya. Hubungan jaraknya ya. Gap itu kan jarak antar neuron. Kalau yang apa namanya elektrikal itu lebih sempit karena kan dia mengalami ikatan ya. Kalau yang di semikal itu dia lebih agak jauh 20 nanometer karena dia kan menyalurkan suatu zat jadi harus ada space ya. iya. Tuh. Kecepatannya dia lebih cepat yang ini. Dia kan cuma menyalurkan ini aja apa istilahnya electrical synapse berarti impuls ya. Hanya menyalurkan Iya. impuls itu. Kalau sedangkan yang ini dia kan ada proses penyaluran suatu zat. Jadi prosesnya dia lebih lambat, lebih slow. Itu ya Hmm. perbedaannya Nah, ya. Oke. Ini lebih ke mekanismenya ya. Nah, ini kalau yang eksitator, oh tadi eksitatori sama inhibitor ya. Jadi sinap itu juga ada dua, dek, eksitatori sama inhibitori. Kalau mekanismenya yang eksitatori ini seperti ini. Jadi aktivitasnya
Jadi binding dari neurotransmitternya ke possinap reseptor. Oh, mekanismenya itu neurotransmitternya bergabung dengan possinapnya. Jadi yang ini proses ini tadi tuh. Nah, ya di nomor 1 ini membuka kanal NaCa, natrium sama kalsium, ya. Nanti dia menyebabkan suatu depolarisasi dari prosinap, membran prosinap, depolarisasi. Dia bisa membuka gini kan, ya. Nah, itu namanya excitatory sinap atau excitatory postsynaptic potential. Nah, itu ada zat-zatnya, Dek. Jadi, neurotransmitter yang berperan dalam excitatory itu diantaranya ada glutamat, ada asetilkolin, ada katekolamin. Ini nama neurotransmitter, ya. Sedangkan kalau yang di inhibitory apa ini sinap, itu mekanismenya itu sama. Jadi pertama adalah neurotransmitternya bergabung dulu dengan possinap, ya, possinap reseptor. Jadi dia binding, berikatan ya. Nih, nah berikatan dulu sama ini. Nah, reseptor ini kan reseptornya, Dik. Reseptor. Nah, dia apa namanya ikatan dulu sebelum dia masuk ya. Jadi pasti dia berikatan dulu dengan reseptor. Nah, ketika sudah terjadi apa namanya ketika sudah binding atau sudah berikatan dengan reseptor yang ada di possinap, maka dia akan membuka ion kanal eh, klorida sama kalium. Nah, kalium influx itu masuk ya berarti. Kloridanya masuk, kaliumnya keluar, efflux ya. Keluar, in masuk ya. Menyebabkan hiperpolarisasi pada possinap membran. Jadi kalau yang eksitator itu cuma depolarisasi karena ada pembukaan ion natrium sama kalsium ya. Kalau yang Ya. di inhibitory itu dia membuat kanal dari klorida sama kalium itu keluar masuk. Jadi lebih hiperpolarisasi. Nah, itu neurotransmitternya apa aja? Ada GABA sama ada glisin. Gitu. Ini kalau yang apa excitatory itu dia menstimulasi aktivitas ya, dia menstimulasi. Kalau yang apa namanya inhibitory menghambat, supresi itu menekan aktivitas. Artinya dia tidak membiarkan suatu aktivitas untuk berlanjut. Gitu. Makanya ini gambarnya menurun ya. Kalau stimulasi kan dia naik ya. Excitatory naik, inhibitory dia menurun. Gitu ya. Nah, ini bahas tentang neurotransmitter. Dia merupakan uh, molekul kimia yang bersifat endogen yang bisa ditransmisikan, yang bisa berubah ya. Dia ini memodulasi suatu sinyal di dalam sel-sel saraf, di antara sel saraf ya. Jadi kayak pesan yang disampaikan gitu loh, Dek. Ya. Tadi kan saya bilang kalau sinap ke pos sinap itu kan kayak ada tukang pos ngantar surat. Nah, suratnya itu tadi ya ini. Suratnya itu ini tadi namanya neurotransmitter gitu ya. Dan sama sih aman sinyalnya. Ya, aman. Oke. Tapi ini agak-agak. Ini tapi saya gerak nggak dok kameranya? Gerak. Tapi bisa dengar suara saya nggak? Oh ya, Bisa ya? Oke, jadi masih bisa. neurotransmitter itu adalah suatu bahan Bisa. kimia yang merupakan pesan molekul. Jadi kan tadi saya sempat bahas tentang apa tukang pos ya, tukang pos atau kurir ngirim paket. Nah, paketnya itu ya ini neurotransmitter. Nah, paketnya kan disampaikan ke pelanggan, pelanggannya itu posinap. Nah, kayak gitu ya. Prosesnya intinya seperti itu. Jadi yang dikirim dari sinap ke posinap itu adalah neurotransmitter. Gitu ya. Transmitter. Hmm. Itu isinya apa aja ya ini. Isinya adalah hasil sintesis dari presinap.
Terus synaptic vesicle. Vesicle itu yang tadi yang bulat-bulat yang ini. Ini kan ada bulat-bulat ini ya. Di luar bulat-bulat ini Iya. namanya vesicle. Nah, ya. Iya. Bulat-bulat semuanya vesicle. Kalau isi dalamnya itu neurotransmitter. Ya, tulis aja ya. Vesicle itu lapisan luarnya. Bulat-bulat itu. Dalamnya namanya neurotransmitter. Gitu. Ini. Jadi kalau isinya ini. Nah, ini neuro gak kelihatan ya, Dik. Nah, ini adalah neurotransmitter. Kalau yang lapisan luarnya itu vesicle namanya ya. Lapisan luarnya. Iya, lapisan luarnya yang ini, Dek. Ini kan ada lapisan luar tipis ini, ya. Iya, Kelihatan kayak nggak? iya kelihatan kok. Kayak kulitnya ya. Nah, Iya. gitu ya. Tadi astrosit di sel saraf yang apa? Pusat apa tepi? Astrosit. Astrosit. Mm-mm. Astrosit. Yang ada banyak tadi ada apa aja astrosit, oligodendrosit di Pusat. pusat. Kalau tepi 2S apa? Swan dan satelit ya. Kita sampai sini dulu aja ya. Aman kan? Iya. Iya. Kayaknya ngantuk juga kasihan Iya. kamu kemalaman nanti. Oke ya. Nanti kalau ada yang dibingungin ini ya, lihat videonya lagi aja lah ya. Langsung saya upload insya Allah ya. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak, Ken? Tadi yang mana?